Ada yang mengalami kesulitan gemblengnya. Tadi saya proses Pak, ngomong aja ya, lama kelamaan jadi enak Pak. Gitu. Maksudnya gerak sendiri, kaki tadi mau bersih ini apa nutup sendiri apa gimana nungguin Mas Ahmad, ternyata kan nutup sendiri enak, kaki yang sakit. Coba perhatikan kata-kata saya. Ada yang mengalami kesulitan gemblengnya. Paham nggak dengan pertanyaan saya? Jadi jangan yang lain ya, jangan yang lain. Ada yang mengalami kesulitan gemblengnya? Ada nggak? Nah, jangan diem aja, saya nanya. Ada. Cuma satu yang nggak ada, berarti yang lainnya mengalami kesulitan. Coba uraikan kesulitannya apa? Diem juga. Saya tak masuk lagi ke kasebo ya. Nah terus gimana? Saya harus gimana coba? Dua orang berarti yang tidak sulit, yang lainnya mengalami kesulitan. 1, 2, 3, 4 yang tidak mengalami kesulitan, yang lainnya mengalami kesulitan. Masya Allah ya Robbil Alamin, ditanya gitu aja sulitnya panjenengan. Nanti kalau saya biarin gimana panjenengan? Saya perhatikan panjenengan seperti itu. Wong ditanya cuma satu kata, ada yang mengalami kesulitan gemblengnya aja panjenengan sulit jawabnya. Terus piye ini? Dilanjut apa enggak kadangannya? Untuk mencapai sebuah pencerahan, kita itu harus berkomunikasi. Nah, kita itu harus berkomunikasi, dan saya sedang berusaha mengajak panjenengan berkomunikasi. Jadi jangan menolak. Kalau panjenengan menolak saya ajak komunikasi, lah terus harus bagaimana? Wong ini tentang pengkajian diri. Jadi kalau saya nanya, agar terjadi komunikasi panjenengan jawab gitu. Jangan seperti patung, ya nanti saya suruh masuk sumur jangan brus langsung masuk sumur gitu. Terus saya kalungi bom, saya suruh ngebom hotel, ngebom masjid, ngebom gereja, langsung panjenengan ngebom gitu. Jangan seperti itu. Malam ini ada yang sudah sampai di tahapan manunggal jati? Ada. Siapa saja? Panjenengan. Coba yang di tahapan manunggal jati ke sini. Untuk panjenengan yang dalam tahapan manunggal jati. Lah, moral di dalam manunggal jati ini loh yang tidak semua orang yang dalam keadaan manunggal jati itu mau. Moralnya orang-orang yang dalam keadaan manunggal jati itu tidak semua orang yang dalam keadaan manunggal jati itu bersedia atau mau.
Untuk mencapai manunggal jati, seseorang itu harus merdeka. Tidak bisa ada tekanan, tidak bisa ada paksaan, tidak bisa ada kecurangan, tidak bisa ada pengkhianatan, tidak bisa ada ketidakjujuran untuk bisa ke manunggal jati. Jadi yang bisa mencapai kemanunggalan jati adalah manusia-manusia asli. Jadi kalau palsu tidak bisa. Nah, palsu tidak bisa. Manusia palsu, manusia bertopeng, tidak bisa. Manusia berkedok, tidak bisa. Harus manusia yang seaslinya manusia. Lah, manusia yang seaslinya manusia itu seperti apa? Manusia yang seaslinya manusia itu dipenuhi dengan kesadaran cinta kasih sayang kepada apapun, kepada siapapun, dan dimanapun hingga sampai kapanpun. Itu aslinya manusia. Mencapai kemanunggalan jati berarti kita harus kembali sebagai manusia seutuhnya, manusia seaslinya. Lah, wahyu pancagaib dipraktekkan dengan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman adalah sarana untuk mengembalikan manusia seutuhnya dari kelebihan dan kekurangannya. Jadi manusia hidup itu sesungguhnya pas, ndak kurang, ndak lebih, pas. Artinya untuk bisa mencapai kemanunggalan jati, bagi yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui, maka dia akan butuh teman. Butuh teman yang sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah mengetahui. Ingat, teman loh ya. Bukan guru, bukan pembimbing, bukan suhu, bukan master. Tapi teman. Ya. Lah, antara yang sedang berusaha mencapai dengan yang menemani ini harus gini. Tidak boleh ada sekat. Yang ditemani menghormati yang menemani, yang ditemani menganggap yang menemani itu guru, menganggap yang menemani itu pembimbing, menganggap yang menemani itu master, suhu, dukun, dan boh apa. Nah, jenenge. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Harus fair, harus sama-sama fair. Maka di situ dikatakan teman seperjalanan spiritual. Nah, di situ. Nah, ini tidak semua orang yang dalam keadaan manunggal jati itu siap dalam keadaan seperti itu. Tidak dicium tangannya sama yang ditemani, itu harus siap di situ. Belum tentu siap di situ. Harus dihormati sama yang sedang ditemani. Harus ditawasuli sama yang ditemani. Itu belum tentu semuanya siap mengalami keadaan yang seperti itu. Nah, kalau panjenengan masih menghormati, masih menggurukan teman yang sedang menemani spiritual panjenengan nggak akan bisa mencapai manunggal jati, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Makanya di hampir setiap kadangan saya selalu berusaha mengakrabkan diri sama panjenengan agar panjenengan tidak memandang saya sebagai guru, agar panjenengan tidak mencerna saya sebagai pembimbing, melainkan sebagai kadang, ya, sebagai kadang. Karena apa? Karena kalau panjenengan punya mindset di situ, panjenengan tidak akan bisa mencapai manunggal jati. Penampilan saya ini salah satu bentuk teknik saya untuk mengakrabkan diri sama panjenengan.
Nah, kalau saya tidak berpenampilan seperti ini, gimana? Wong sampai saya tanya aja panjenengan udah gugup. Apalagi kalau saya penampilannya seperti raja, seperti presiden. Lah wong penampilan saya seperti ini saja panjenengan saya tanya, wis sembuh, buyar konsentrasinya. Piye njajal itu? Panjenengan tahu nggak apa itu teman? Nah, kalau panjenengan tahu, saya nanya lagi. Panjenengan tahu nggak apa itu teman seperjalanan? Bagaimana itu teman seperjalanan? Nah, itu kelakuan kita di dalam menggapai manunggal jati itu harus seperti itu. Harus seperti teman di dalam perjalanan menuju sesuatu tempat. Harus seperti itu. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu namanya teman seperjalanan. Dan saya sedang berusaha seperti itu sama panjenengan, sama semuanya. Gitu loh. Sama semuanya. Paham? Nanti kalau panjenengan sudah berhasil mencapai manunggal jati, panjenengan menghormati saya enggak apa-apa. Tapi hanya sebatas menghormati loh ya. Jangan mencium tangan dan lain sebagainya. Itu sudah berlebihan namanya. Jadi ikatan kita, hubungan kita itu adalah kadang. Lah, yang namanya kadang itu seperti apa sih Pak Web? Nah, kadang itu berbeda hati, namun isinya sama. Berbeda pikiran, namun otaknya sama. Berbeda syahwat, namun berkelamin sama. Ayo coba tunjuk-tunjukkan yuk, beda nggak kelamin kita? Tunjuk-tunjuk nih, kira-kira beda nggak? Itu namanya kadang. Kadang itu seperti itu. Walaupun batin kita berbeda, namun hati kita sama. Walaupun pikiran kita berbeda, namun otak kita sama. Walaupun syahwat kita berbeda, namun kelamin kita sama. Itu loh kadang. Satu kesandung, yang lainnya ikut merasakan sakit. Itu namanya kadang. Nah, kadang ini lebih tinggi dari status apapun. Secara awam, status paling tinggi adalah status keluarga kan. Tapi sesungguhnya enggak. Yang paling tinggi itu justru status kadang. Kenapa saya katakan status kadang itu lebih tinggi daripada status keluarga atau status silsilah? Karena kalau kadang seperti yang sudah saya uraikan tadi. Beda pikirannya namun otaknya sama. Beda batinnya namun hatinya sama. Beda syahwatnya namun kelaminnya sama. Jika ada satu yang tersandung batu, semuanya ikut merasakan sakitnya. Itu kadang. Nah, kalau keluarga, tidak sedikit bapak sama anak bertengkar bahkan saling bunuh. Ibu sama anak bertengkar bahkan saling bunuh. Tidak sedikit. Satu kandung, satu ibu, satu bapak saling bunuh hanya gara-gara warisan. Itu nggak sedikit.
Tapi kalau kadang tidak seperti itu. Nah, hubungan kita adalah hubungan kadang. Dan kadangan kita malam ini, saya akan mengungkap tentang kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup adalah kehidupan seorang manusia setelah dia diturunkan ke bumi. Sebelum manusia diturunkan ke bumi, tidak tersebut sebagai kesempurnaan hidup. Karena dia adalah suci. Kenapa disebut suci manusia? Sebab manusia masih sebagai Tuhan pada waktu itu. Belum berpisah dengan Tuhan. Belum berpisah dengan Maha Suci. Setelah berpisah dengan Maha Suci, tersebut sebagai manusia hidup, maka kehidupan manusia ini disempurnakan oleh Maha Suci. Nah, di dalam kesempurnaan ini tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada di dalamnya. Di dalam kesempurnaan ini tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya itu tidak ada. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada di dalam kesempurnaan. Dan kesempurnaan ini dimiliki oleh hidupnya manusia. Kesempurnaan ini hanya dimiliki oleh hidupnya manusia. Dan hidupnya manusia ini adalah datnya Maha Suci, datnya Maha Hidup, gitu loh. Datnya Maha Hidup. Lah, datnya Maha Hidup atau datnya Maha Suci itulah yang dimaksud sebagai hidup atau Roh Suci atau Roh Kudus. Nah, Roh Suci atau Roh Kudus atau hidup yang tak lain dan tak bukan adalah datnya Maha Suci ini memiliki kesempurnaan. Nah, kesempurnaan yang dimiliki ini dibawa sampai ke bumi ini loh. Sampai ke dunia ini. Nah, setelah sampai di dunia ini disebutlah sebagai kesempurnaan hidup. Artinya, sesungguhnya manusia hidup itu tidak memiliki celah masalah sedikit pun. Karena ada kesempurnaan hidup di dalamnya. Celah sedikit gitu, enggak ada. Penuh karena di dalam dirinya itu dipenuhi dengan kesempurnaan hidup. Jadi terkesan aneh. Kalau manusia hidup di dunia ini bermasalah. Berkepentingan tapi tidak selesai. Berkeinginan tapi tidak sukses. Itu gimana ya? Tidak lucu. Kenapa? Karena ada kesempurnaan hidup di dalamnya. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hampir semua manusia hidup mengalami? Padahal ada kesempurnaan hidup di dalam dirinya. Itu dikarenakan satu, tidak mau diam ketika otaknya berpikir. Tidak mau diam ketika hatinya membatin. Dan tidak mau diam ketika kelaminnya bersahwat. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau nanya dulu ini. Panjenengan sudah paham belum apa itu syahwat? Coba saya nanya dulu ini. Soalnya
dari sejak zaman awal modern, awal milenium, itu banyak yang nggak tepat memaknai syahwat. Ayo, saya nanya sama jenengan, ayo jawab. Sama nafsu. Hmm? Syahwat sama nafsu. Syahwat sama nafsu. Saya itu nanya, Iya. panjenengan sudah paham belum apa itu syahwat? Syahwat itu kalau kita pengen intim berhubungan dengan istri. Tuh kan. Selama ini kita itu mencerna, memaknai syahwat itu tumpak-tumpakan ini, Mas. Gawatnya itu di sini. Gawatnya itu. Jadi kalau ada seseorang berkata syahwat, pasti ingatnya bolongannya perempuan. Kalau perempuan ingatnya tusuknya laki-laki. Ketika ada yang berkata syahwat. Tuh, ya. Jadi jangan jorok, jangan ngeres. Syahwat itu keinginan. Jadi syahwat itu bukan seks. Syahwat itu bukan laki. Syahwat itu bukan ngencuk, ya, bukan. Bukan. Syahwat itu keinginan. Ini gawatnya manusia itu di sini. Paham belum? Belum. Syahwat itu bukan kontol sama tempek dimasukkan, Pak. Gini. Itu bukan syahwat, itu namanya seks, itu namanya laki, itu namanya ngencuk. Sudah paham belum? Kalau syahwat itu keinginan, keinginan apa saja. Nah, kalau panjenengan ngesek, kalau panjenengan ngencuk, itu atas dasar keinginan berarti termasuk syahwat. Paham belum? Jadi tentang apapun, kalau dasar awalnya adalah keinginan, itulah yang dimaksud syahwat. Panjenengan ingin makan, itu syahwat. Panjenengan ingin tidur, itu syahwat. Panjenengan ingin menipu teman, itu syahwat. Panjenengan ingin melakukan amal, itu syahwat. Secara simpel, syahwat adalah keinginan. Keinginan apapun. Jadi bahasa Arab atau bahasa apa sendiri, Pak? Syahwat itu bahasa Indonesia. Syahwat itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa spiritualnya disebut nafsu. Saya ulangi, nah kalau panjenengan tumpak-tumpakan atas dasar nafsu, yaitu berarti syahwat. Saya ulang. Kenapa manusia hidup di dunia ini mengalami masalah-masalah? Tidak ada yang bukan masalah. Nah, masalah ini kalau dijabarkan banyak loh ya. Masalah itu yang kalau dijabarkan banyak. Kebutuhan ya masalah, kepentingan ya masalah, kekurangan ya masalah, bahkan kelebihan juga masalah. Miskin masalah, kaya masalah. Nggak punya utang masalah, punya utang masalah. Semuanya masalah. Tenang masalah, tidak tenang masalah. Bahagia masalah, tidak bahagia masalah. Semuanya jadi masalah. Semuanya jadi masalah. Beragama masalah, tidak beragama juga masalah. Kenapa manusia mengalami semua itu? Dikarenakan otaknya tidak mau diam ketika berpikir. Hatinya tidak mau diam ketika membatin.
kelaminnya tidak mau diam ketika bersahwat. Ayo, jangan salah paham lagi nanti. Nanti saya ngulang lagi nih. Soalnya kalau saya ulang saru ini, aslinya saru. Tapi saru temenan kan? Nah, itu. Kalau diungkap blak kotak tanpa tedeng aling-aling seperti itu loh. Seperti itu. Nah, kalau tidak blak kotak tanpa tedeng aling-aling, oh panjenengan bulet di situ nggak paham-paham jenengan. Soalnya nggak sedikit yang gagal paham di situ. Ketika saya berkata, jaga kebersihan otak atau pikiran, jaga kebersihan hati atau batin, jaga kebersihan kelamin atau syahwat. Wah, berarti nggak boleh berhubungan intim nih, nggak boleh ngesek nih. Karena gagal paham di situ. Memaknai syahwat adalah seks. Kalau seseorang itu otaknya bisa diam ketika berpikir, maka otaknya tidak akan berasumsi. Ketika hati seseorang tidak bisa diam ketika membatin, maka hatinya akan memanipulasi apa yang diasumsi oleh otaknya. Ketika kelamin seseorang tidak bisa diam ketika bersahwat, maka apa yang sudah dimanipulasi oleh hatinya akan digunakan untuk bersahwat oleh kelaminnya. Untuk berkeinginan maksudnya. Lah, ini yang menjadikan kesempurnaan manusia hidup di dunia ini terbengkalai. Saya pernah bertemu dengan seorang master dari Amerika. Satu kata yang membuat saya pada waktu itu merenung sangat dalam. Beliau berkata, otaknya orang Indonesia itu mahal harganya. Kemudian saya bertanya, kenapa bisa seperti itu? Karena otaknya orang Indonesia itu masih orisinil, belum pernah terpakai. Andai saja orang Indonesia otaknya dipakai, sudah pasti kemajuan negara Indonesia melampaui seluruh negara-negara lainnya. Lah terus selama ini orang Indonesia pakai apa? Dengkul. Pakainya dengkul. Bagaimana tidak? Ilmu macam apapun ada di Indonesia. Ilmu macam apapun ada di Indonesia. Ilmu jenis apapun ada di Indonesia. Tapi kenapa orang luar negeri sudah berbicara planet, orang Indonesia masih berbicara dapur? Masih berbicara tentang dapur. Masih berbicara tentang syariat. Bahkan mempermasalahkan tentang dapur dan syariat. Sedangkan orang luar negeri sudah berbicara, sudah memperbincangkan planet-planet luar angkasa. Padahal hanya ada beberapa ilmu saja di luar negeri.
ilmu kebal bacok di luar negeri nggak ada, ya nggak? Ilmu santet di luar negeri nggak ada. Itu. Jadi yang digunakan itu pikirannya, bukan otaknya. Yang digunakan itu batinnya, bukan hatinya. Yang digunakan itu syahwatnya, bukan kelaminnya. Andai saja seseorang itu otaknya mau diam ketika dia berpikir, hatinya mau diam ketika dia membatin, kelaminnya mau diam ketika dia bersahwat, maka otak itu akan berfungsi secara natural, asli. Tanpa asumsi di dalamnya, tanpa manipulasi di dalamnya, tanpa politik di dalamnya. Natural, asli. Itulah keaslian kesadaran manusia hidup yang sesungguhnya adalah kesempurnaan yang sangat luar biasa. Namun kesempurnaan ini menjadi tidak nampak, bahkan terbengkalai, nyaris tidak pernah digunakan sama sekali. Maka kesempurnaan ini berubah menjadi masalah-masalah besar yang tidak ada ujung pangkalnya. Sebab karena itu, tentang diam ini saya motivasikan paling utama di dalam manekung atau gembleng. Sebab karena itu, diam ini saya motivasikan menjadi motivasi pertama dari saya selama panjenengan manekung atau gembleng. Karena tidak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Selain diam, tidak ada cara lain. Karena kita semua sudah terlanjur asik tidak diam. Jadi diam ini menjadi rumit. Karena rumit, maka perlu dilatih. Lah, selama panjenengan manekung atau gembleng sedang melatih diri untuk diam. Di dalam diri yang dimaksud 3 hal. Otak, hati, kelamin. Yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Kalau tidak diam, maka 3 singgasana ini tidak difungsikan oleh penghuninya. Bagaimana mungkin penghuninya memfungsikan kalau otak itu diibaratkan perahu, perahunya gonjang-ganjingin. Ya ora gelem mudhun. Kalau diibaratkan perahu. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang lebih tinggi di dalam spiritual selain diam tidak ada. Karena tidak semua orang bisa diam. Kalau tidak melatih diri secara khusus atau manekung atau gembleng. Atau mengalami mati sakjeroning urip. Jadi untuk bisa melatih diri agar supaya bisa diam, siapapun takut atau tidak takut harus bersedia mengalami mati sakjeroning urip. Jadi mati sakjeroning urip itu adalah satu-satunya cara untuk menempuh diam. Lah, diam ini adalah sistem kerjanya manunggal jati.
Jadi sistem kerjanya Manunggal Jati itu adalah diam. Paham? Ada yang lebih khusus. Terkhusus yang nyaris tidak ada, bisa dihitung dengan jari. Yang ada itu bisa dihitung dengan jari. Adalah menyelami sisi gelapnya Maha Suci. Maha Suci itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah gelap, sisi yang kedua adalah terang. Kalau sisi terangnya Maha Suci nggak usah dibicarakan. Lawang terang jelas kan? Maka saya akan membahas tentang sisi gelapnya Maha Suci yang tidak bisa ditembus dengan mata raga. Karena apa? Karena saking gelapnya, gelap gulita. Lah, sisi gelapnya Maha Suci inilah awal mula kejadian. Sisi gelapnya Maha Suci inilah awal mulanya ada kejadian. Dan kejadian apapun termasuk sisi terang, itu kejadiannya di dalam sisi gelapnya Maha Suci. Maka dikatakan tidak ada apa-apa. Sesungguhnya ada, namun dikarenakan gelap gulita maka tidak nampak apa yang ada di dalamnya. Nah, sisi gelap Maha Suci ini tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Makhluk apapun tidak bisa menjangkau sisi gelapnya Maha Suci. Kalau sisi terangnya Maha Suci, dengan moral saja bisa manusia mencapainya. Itu sisi terangnya. Karena sisi terang jelas gitu loh. Ada apapun di dalamnya jelas terlihat karena terang. Ada apapun di dalamnya jelas terdengar karena terang. Nah, kalau sisi gelapnya, nah, tidak ada satupun makhluk yang bisa menjangkaunya selain Dat Maha Suci itu sendiri. Sebab karena itu di dalam Mi'raj diceritakan ketika Rasul berhadapan dengan Tuhan, Jibril mundur. Aku tidak bisa mengantarmu, hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Aku akan hancur jika mengikutimu sampai ke dalam. Itu sisi gelapnya Maha Suci. Lah, untuk mendapat pencerahan tentang sisi gelapnya Maha Suci ini, hanya hidup yang bisa melakukan. Artinya hanya hidup yang bisa melakukan. Selain hidup tidak bisa. Maka agar supaya hidup kita bisa tercerahkan tentang sisi gelapnya Maha Hidup ini, maka kita cukup menikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Selain itu pasti kejeglong karena tidak terlihat. Selain itu pasti tersandung karena ada batu sebesar apapun di dalam tidak terlihat, lawang gelap.
Jadi sesungguhnya diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, itu adalah tertinggi, para kadang. Tertinggi. Dan dua hal ini akan panjenengan praktekkan, akan panjenengan lakukan secara kontinu setelah selesai manekung atau gembleng. Jadi kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh berlatihnya selama di sini, wow, saya tidak akan menanggapi WhatsApp panjenengan ketika panjenengan sibuk bertanya itu, bertanya ini, dan lain sebagainya. Dan semua manusia hidup tanpa terkecuali loh. Bisa. Nggak ada satupun manusia hidup yang tidak bisa, itu nggak ada. Karena setiap manusia hidup di muka bumi ini adalah khalifah. Pemimpin. Berarti semua manusia hidup bisa kan? Lalu manusia hidup diturunkan ke bumi untuk itu. Lah kalau setiap manusia hidup adalah pemimpin, lalu siapa anak buahnya? Bawahannya siapa? Atasannya siapa? Bosnya siapa? Kepemimpinannya menjadi tidak terlihat karena tidak mau diam. Kesempurnaannya menjadi tidak terlihat karena tidak sendiko dawuh. Tidak mengikuti hidup. Hanya ngerecoki terus. Mengganggu, bahkan mengambil alih hak-hak hidup. Itu yang menjadikan mata kita menjadi buta, walaupun melek. Telinga kita menjadi tuli, walaupun bisa mendengar. Hidung kita menjadi tersumbat, walaupun bisa mencium. Mulut kita menjadi keluh, walaupun bisa berbicara. Potensi mahadasat otak kita menjadi terbengkalai. Potensi mahadasat hati kita menjadi terbengkalai. Potensi mahadasat kelamin kita menjadi terbengkalai. Karena apa? Karena manusia palsu. Kenapa disebut palsu? Mengingkari identitas jati dirinya sendiri.
mengkhianati jati dirinya sendiri, mengingkari jati dirinya sendiri. Agar tidak terlihat pengingkarannya, pengkhianatannya, pakai topeng berwarna-warni, ganta-ganti setiap harinya. Topeng warna hijau, nanti hari berikutnya topeng warna merah, hari berikutnya topeng warna putih, terus berganti-ganti topeng. Agar supaya tidak terlihat pengingkarannya, tidak terlihat pengkhianatannya. Nah, kalau panjenengan merasa sudah capek, sudah lelah, panjenengan harus meninggalkan model kehidupan seperti itu tuh. Model kehidupan seperti itu harus panjenengan tinggalkan dan merubah diri dengan kehidupan seaslinya panjenengan. Jangan malu dengan diri panjenengan sendiri. Sebagai apapun diri panjenengan sendiri, jangan malu karena itulah aslinya panjenengan gitu loh. Jadi jangan pernah malu menjadi diri panjenengan sendiri. Apapun keadaannya, apapun kelebihannya, apapun kekurangannya. Karena itulah diri panjenengan. Jangan diingkari, jangan dihianati. Betapapun wujud panjenengan, itu adalah rumah bagi kesempurnaan hidup di dunia ini. Apapun wujud panjenengan, bagaimanapun wujud panjenengan, itu adalah tempat tinggalnya kesempurnaan hidup di dunia ini. Kalau panjenengan mengingkari itu, mengkhianati itu, ya masalah yang ada. Yang ada hanya masalah. Dan masalah-masalah itulah yang akan menghancurkan wujud panjenengan. Yang akan membinasakan wujud panjenengan. Orang awam memaknai kesempurnaan, wow. Dan itu memang benar. Karena di dalam kesempurnaan tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada di dalamnya. Tutorial Patrap Samadhi Manunggal Jati adalah penentunya. Tutorial Patrap Samadhi Manunggal Jati adalah penentunya. Karena apa? Karena Manunggal Jati adalah laku suci. Manunggal Jati adalah laku suci. Lah, suci ini adalah keadaan hidup kita. Bukan selain hidup kita loh ya. Bukan raga kita. Suci ini adalah keadaan hidup kita. Yang sebagai Dat Maha Suci. Manunggal Jati adalah keadaan hidup kita. Yaitu suci. Karena dia adalah ruh suci. Karena dia adalah Dat Maha Suci. Panjenengan berasumsi? Tidak bisa.
Panjenengan manipulasi, ndak bisa. Panjenengan berpolitik di dalam, tidak akan bisa. Ndak akan bisa. Lah, asumsi yang kita manipulasi, kemudian kita gunakan untuk mempolitiki apapun itu loh. Yang menodai dan membelenggu kesempurnaan hidup kita. Sehingga dia tidak bisa menunjukkan kuasanya untuk menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Hidup dimasukkan ke wujudnya manusia, kemudian ditugaskan ke muka bumi ini untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta. Itu tugasnya hidup kita. Namun hidup kita ini tidak bisa menyelesaikan tugasnya, tidak bisa menunaikan tugasnya. Karena apa? Karena dihalang-halangi oleh berbagai macam asumsi dan beraneka ragam manipulasi dari apa yang sudah kita asumsi. Nah, politik ini kerjaannya 4 anasir, kerjaannya sedulur papat. Nah, 4 anasir atau sedulur papat ini adalah alatnya hidup. Ketika dia bertugas mengelola, merawat, menjaga, dan menyempurnakan alam semesta. Jadi untuk mendapatkan, jadi kesimpulannya untuk bisa mendapatkan kesempurnaan hidup kita, kita harus mau diam. Kita harus bersedia diam. Jadi kesimpulannya, untuk bisa tercerahkan di dalam sisi gelapnya Maha Suci, yang itu hanya hidup kita yang mengetahui, kita harus menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Karena apapun kelakuan kita, itu adalah gerak-geriknya hidup. Nah, kalau kita tidak menikmati rasanya kelakuan kita sendiri, kita tidak akan mengerti, tidak akan memahami, tidak akan mengetahui mana pergerakan hidup yang dikehendaki oleh hidup, mana pergerakan yang dikehendaki oleh 4 anasir. Sebelum ini 45 tahun hidup saya itu waktunya saya habiskan hanya untuk berguru. Itu selama 45 tahun loh. Selama 45 tahun itu waktunya, seluruh waktunya itu saya habiskan hanya untuk berguru. Artinya banyak ilmu tingkat tinggi yang saya miliki, namun tidak setinggi diam dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang yang saya berikan pada panjenengan. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu.
Jadi jangan pernah remehkan diam yang saya motivasikan. Jangan pernah remehkan motivasi dari saya kepada panjenengan untuk menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Karena itu adalah tertinggi. Yang tidak semua orang bersedia memotivasikannya kepada orang lain. Karena tidak siap, tangannya tidak dicium. Karena tidak siap tidak dipanggil mbah, tidak siap tidak dipanggil master, tidak siap tidak dipanggil syekh, nggak siap di situ. Padahal ini adalah hak asasi semua manusia. Artinya seluruh manusia hidup itu punya hak mengetahui itu. Tanpa dicari sekalipun, tanpa bertanya sekalipun, tanpa belajar sekalipun, kalau otaknya bisa diam ketika berpikir, hatinya bisa diam ketika membatin, kelaminnya bisa diam ketika bersawat, pasti mengerti, pasti paham, pasti mengetahui tentang apa yang saya maksud ini. Gitu loh. Artinya, sesungguhnya kalau otak panjenengan bisa diam ketika berpikir sebelum datang ke sini, dari dulu-dulu, sesungguhnya seandainya dari dulu-dulu otak panjenengan bisa diam ketika berpikir, hati panjenengan bisa diam ketika membatin, kelamin panjenengan bisa diam ketika bersawat, ndak perlu wong edan baku, karena panjenengan bisa sendiri. Gitu loh. Panjenengan bisa sendiri, bisa mengerti sendiri, bisa memahami sendiri, bisa mengetahui sendiri. Panjenengan berjuang hingga sampai berkorban, keroyo-royo datang ke sini, itu karena otak panjenengan tidak bisa diam ketika berpikir. Hati panjenengan tidak bisa diam ketika membatin. Kelamin panjenengan tidak bisa diam ketika bersahwat. Sehingganya panjenengan mengalami kesulitan-kesulitan. Semakin ingin tahu, semakin tinggi kesulitan yang panjenengan alami. Sehingganya panjenengan harus mencari kemana-mana sampai di sini. Dari ini, tentang ini, bisakah panjenengan menemukan atau mendapatkan kesimpulannya? Bisa enggak? Menemukan atau mendapatkan kesimpulannya bisa enggak? Apa? Selamat. Selamat. Setelah saya beritahu ya, setelah 45 tahun, seluruh waktunya saya habiskan hanya untuk berguru, hanya untuk belajar, hanya untuk mencari, hanya untuk bertanya. Pada akhirnya saya capek. Saya lelah. Lalu saya menghentikan semua pencarian saya. Saya menghentikan seluruh pertanyaan-pertanyaan saya. Karena capek, karena diam,
lalu saya karena capek, karena lelah, lalu saya diam. Dan ternyata diamnya saya ini justru saya bisa ngerti banget, paham banget, tahu banget tentang apapun itu. Tentang apapun itu. Jadi, guru terhebat saya, pembimbing terhebat saya adalah diamnya saya sendiri. Nah, karena seperti itu, akhirnya saya juga berhenti berguru. Lawang bisa tahu sendiri, bisa paham sendiri, bisa mengerti sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ketika otak kita itu diam, di situ Maha Suci bersinggah sana. Ketika hati kita mau diam, di situ Maha Suci bersinggah sana. Pada saat itu Maha Suci bersinggah sana. Ketika kelamin kita mau diam, maka pada saat itulah Maha Suci bersinggah sana. Lah kalau Maha Suci yang ada di otak kita, kalau Maha Suci yang ada di hati kita, kalau Maha Suci yang ada di kelamin kita, apa yang tidak bisa kita ketahui? Apa yang tidak bisa kita pahami? Apa yang tidak bisa kita mengerti? Lawang Maha Suci ini meliputi seluruhnya. Sebaliknya, kenapa kalau otak kita tidak diam, hati kita tidak diam, kelamin kita tidak diam, kok kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita kok mengalami masalah-masalah? Ternyata kalau otak kita tidak diam, kita mengalami apapun, kita pasti berasumsi. Ini loh yang menjadikan kita tidak bisa. Ketika otak kita tidak bisa diam, ketika otak kita tidak mau diam, mengalami apa saja itu loh kita berasumsi. Akan kita jadikan sebagai asumsi. Mengalami apa saja itu. Dan apapun yang kita asumsi ini akan dimanipulasi oleh hati kita. Dan apapun hasil manipulasi dari hati kita akan digunakan untuk bersahwat oleh kelamin kita. Lah ini loh masalah terbesarnya itu di situ. Soal terbesarnya itu di situ. Apapun itu. Sehingganya semuanya dipolitiki. Segalanya dipolitiki. Seluruhnya dipolitiki. Sampai-sampai Tuhan itu loh dipolitiki. Lawang Tuhan saja dipolitiki, apalagi yang lain. Nah ini loh yang menjadikan kita tidak bisa. Yang menjadikan manusia tidak bisa itu loh di sini. Di hal itu. Maka sejak itu, dimulai pada saat itu, apapun yang saya ketahui, apapun yang tidak saya ketahui, saya imani. Tidak saya manipulasi. Sejak pertama kali, diamnya saya berhasil mengungkap hal itu, maka dimulai pada saat itu, apapun yang saya ketahui,
atau apapun yang tidak saya ketahui, saya imani. Tidak saya manipulasi. Hanya dengan seperti itu, apapun yang saya ketahui tidak menjadikan saya ujub. Apapun yang tidak saya ketahui, saya tercerahkan. Dan ini loh yang saya motivasikan kepada panjenengan. Dan sesungguhnya seluruh manusia hidup itu sesungguhnya harus seperti itu. Keadaannya memang itu. Nah, duduk perkaranya panjenengan sudah paham belum? Sudah ngerti belum? Sudah tahu belum? Apa itu iman? Nah, duduk perkaranya di sini. Nah, saya ulang. Sejak pada saat itu, ketika diamnya saya berhasil mengungkap rahasia ini, maka dimulai pada saat itu, apapun yang saya ketahui, atau apapun yang tidak saya ketahui, saya imani. Tidak saya manipulasi. Ketemu kesimpulannya. Kalau panjenengan manggut-manggut, berarti jawab pertanyaan saya, ketemu kesimpulannya. Berarti ketemu kesimpulannya. Apa itu iman? Tuh kan. Coba noleh ke sana. Apa itu iman? Bingung kan? Makanya bingung. Kalau panjenengan sudah mengenal wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, sebaik panjenengan mengenal diri panjenengan sendiri. Ketika saya berkata, dimulai pada saat itu, apapun yang saya ketahui atau apapun yang tidak saya ketahui, saya imani. Tidak saya manipulasi. Jangan langsung klik karena jawabannya tahu kan? Apa itu iman? Nggak mikir panjang. Mikirnya panjang panjenengan. Itu sudah bermanipulasi panjenengan. Ya. Memaknai apa yang saya katakan ini tadi, panjenengan sudah bermanipulasi di situ. Sudah berasumsi di situ panjenengan. Padahal iman yang apa? Arti maksud daripada iman adalah pasrah kepada Gusti, menerima itu simpel kan? Saya imani, tidak saya asumsi. Karena kalau saya asumsi pasti akan saya manipulasi. Nah, kalau saya memanipulasi apa yang saya asumsi, karena keadaan saya seperti ini, saya pasti mempolitiki panjenengan semua. Nah, kalau saya sudah mempolitiki panjenengan tersesat lebih jauh lagi. Di sana sebelum ke sini sudah tersesat, nyampe di sini saya sesatkan lagi. Selamat. Nyampe di sini saya sesatkan lagi. Di luar sana panjenengan sudah jatuh dari tangga, nyampe di sini saya timpa tangga pula. Tuh. Ya. Itu loh yang saya bicarakan. Jadi apa yang saya bicarakan ini bukan asumsi yang sudah saya manipulasi. Tapi karena saya tahu banget, saya paham banget, saya ngerti banget, dan panjenengan pun bisa. Nanti kalau panjenengan sudah bisa, nanti panjenengan tahu, oh apa yang dikatakan Pak Web itu bukan manipulasi dari asumsi. Karena memang realnya seperti itu, realitanya seperti itu, kenyataannya seperti itu gitu loh. Nah, pasti bingung orang mencernanya bingung. Saya imani, tidak saya asumsi. Oh bingung. Kalau belum paham. Iman itu saya imani berarti Pak Web percaya. Berarti Pak Web yakin dengan apa yang diketahui.
Berarti Pak Web percaya, berarti Pak Web yakin dengan apa yang tidak diketahui. Padahal iman adalah pasrah kepada menerima. Tuh, piye sampean. Makanya saya tidak mau berkeming, tidak mau bergeser dari posisi ini. Karena posisi inilah yang tepat bagi seluruh manusia hidup. Dan ini harus wajib diketahui oleh seluruh manusia hidup. Agar tidak bertuhan halusinasi. Agar tidak melakukan sesuatu yang sama sekali dia tidak ketahui. Jadi selama ini banyak manusia-manusia itu melakukan sesuatu yang dia tidak ketahui. Dari hasil adopsi. Bukan dari yang dia ketahui sendiri. Hasil dari mengadopsi. Maka yang diadopsi juga sama. Dari mengadopsi yang lainnya juga. Apa jajal? Coba gimana itu? Nah, adopsi secara turun-temurun ini dikirimi doa secara beruntutan. Dikirimi doa secara beruntutan. Lah, doa yang beruntutan ini dihitungi lagi. Aduh. Apa enggak kasihan? Jadi hanya dengan mengimani apa yang saya ketahui atau apa yang tidak saya ketahui secara jelas dan pasti, saya justru ngerti banget, paham banget, tahu banget, alias tercerahkan. Hanya dengan mengimani loh. Nggak pakai puasa. Nggak pakai ritual. Nggak pakai uber rampe sesaji. Nggak pakai bertapa. Nggak perlu goa. Nggak perlu makam keramat. Dan nggak pakai uang. Percaya nggak jenengan? Apakah pasrah kepada Tuhan itu pakai uang? Harus puasa? Harus pakai sesaji tumpeng ingkunge gede? Apakah menerima keputusan Tuhan itu pakai uang? Pakai ritual? Pakai uber sampai sesaji kemenyan dupa? Lah ini yang belum panjenengan miliki. Makanya panjenengan sampai nunyak-nunyak tekan kene. Beh panjenengan ini. Coba kalau panjenengan bisa di sini dari awal, nggak mungkin jenengan kenal sama saya. Jadi Tuhan itu memang welas asih supaya panjenengan kenal saya, akhirnya ya dinunyak-nunyaknya tekan kene. Itulah realita kesempurnaan hidup manusia di bumi ini. Aslinya seperti itu. Jadi ada sistematik di dalam diri kita itu. Jadi jangan diragukan. Jangan direcoki. Nanti matiknya malah error nanti kalau direcoki. Matik di dalam diri kita itu malah error kalau direcoki. Nah dengan kejelasan itu tadi, ketemu nggak kesimpulannya? Ayo, apa kesimpulannya? Lah yo apanya? Biar lebih klik, tak baleni neh. Wis aja kuwatir, tak baleni neh ben klik tenan. Ben klik tenan. Tak baleni neh. Ini khususnya untuk yang di Jombang itu loh. Iya, gembok kuncinya itu di sini loh Pak. Perhatikan loh ya. Gembok kuncinya itu di akan yang saya akan ulangi ini tadi loh. Perhatikan. Setelah diamnya saya berhasil mengungkap sebuah rahasia besar yang selama ini dimanipulasi
untuk mempolitiki apapun. Sejak itu, apapun yang saya ketahui atau apapun yang tidak saya ketahui, saya imani, tidak saya asumsi. Ayo, ketemu nggak kesimpulannya? Isek goleki iman ki apa ngono? Ayo. Ringkes kan itu? Kesimpulannya itu ringkes banget itu. Khususnya untuk panjenengan yang dari Jombang, yang sedang dalam masalah keluarga besar itu. Panjenengan klik belum? Ayo ketemu nggak kesimpulannya itu? Masa iya saya ngono ae kudu tak weruh se. Judulnya apa, Pak? Kesimpulannya pasrah. Paham belum? Bro, Kudus Madura iki. Paham nggak? Iya bener sih, tapi kesimpulan yang saya maksud. Kesimpulannya bro, cepet. Aduh. Pasrah, Pak. Pasrah. Enggak ngono kuwi. Itu bener, tapi bukan itu kesimpulan yang saya maksud. Kalau panjenengan hanya menjawab itu, berarti panjenengan belum klik realitanya itu loh, belum klik jenengan. Pasrah menerima. Bener, itu bener. Tapi kesimpulan yang saya minta itu bukan itu. Kalau kesimpulan yang saya minta panjenengan berikan itu, berarti panjenengan kurang klik realita dari apa yang saya sampaikan ini tadi. Hei Jombang. Iya. Ayo. Iya. Gatel hatiku. Tak kukur. Kurang jelas. Tak baleni nah. Sejak diamnya saya berhasil mengungkap suatu rahasia besar yang selama ini dimanipulasi oleh kebanyakan orang untuk mempolitiki apapun, maka sejak itu saya mengetahui apapun atau tidak mengetahui apapun, saya imani, tidak saya asumsi. Karena kalau sampai saya asumsi, pasti akan saya manipulasi. Dan hasil daripada manipulasi ini sudah pasti akan saya gunakan untuk mempolitiki apapun. Dan hanya dengan mengimani apapun yang saya ketahui, dan apapun yang tidak saya ketahui, dengan pasti dan jelas, justru saya ngerti banget, paham banget, tahu banget. Karena memang itu dan begitulah realita kesempurnaan hidup di dunia ini. Dapat enggak kesimpulannya? Kudus? Dengan menjalankan wajib pacarnya dengan Pancasila iman. Benar juga. Tapi kesimpulan yang saya minta bukan itu. Kesimpulan yang saya minta adalah kliknya jenengan tentang apa yang saya sampaikan ini. Kita harus jujur. Nah. Dia nama iman. Perhatikan saya. Simak baik-baik. Setelah diamnya saya berhasil mengungkap suatu rahasia besar yang selama ini dimanipulasi oleh kebanyakan orang untuk mempolitiki apapun, maka sejak dimulai sejak itulah saya mengetahui apapun
atau tidak mengetahui apapun dengan pasti dan jelas, cukup saya imani. Saya imani. Cukup saya imani. Tidak saya asumsi. Karena kalau sampai saya asumsi apapun yang saya ketahui atau apapun yang tidak saya ketahui dengan jelas dan pasti, pasti akan saya manipulasi. Dan hasil manipulasinya sudah tentu akan saya gunakan untuk mempolitiki apapun. Dan hanya dengan mengimani, tidak mengasumsi, justru saya ngerti banget, paham banget, tahu banget. Kesimpulannya, berarti ketika saya punya utang, nggak bisa bayar utang, sampai dipermalukan oleh yang nagih utang, saya imani. Tidak saya asumsi. Mudeng orang jenengan. Itu kesimpulan yang saya mau dari jenengan. Ketika panjenengan mengalami kemudahan, tidak panjenengan asumsi, tapi panjenengan imani. Ketika panjenengan mengalami kesulitan, panjenengan tidak mengasumsi kesulitan itu, tapi mengimani kesulitan itu. Ketika panjenengan mengalami masalah, panjenengan mengimani masalah itu, bukan mengasumsi masalah itu. Ini loh yang saya maksud dari jenengan. Terima, Pak. Ih, kok nerima saya puneh jenengan. Piye? Aduh, Gusti Pangeran. Jadi apapun yang terjadi harus didasari dengan iman. Bukan didasari, harus dihadapi dengan iman. Bukan didasari. Nah, salah misal. Dan didasari apapun itu. Harus didasari dengan iman. Ini didasari dengan iman lagi. Harus dihadapi dengan iman. Nah, perkorane jenengan sik urung paham apa kuwi iman, kan malane jenengan sik bingung ning kono. Padahal ning burine kuwi ana tulisan iman. Tadi juga sudah dijelaskan tentang apa itu iman. Jenengan karena panjenengan sudah terbiasa berasumsi. Maka ketika saya ngomong begini, otak jenengan berasumsi, tidak mau diam otak jenengan. Kemana ini arahnya Pak Beb ngomong? Ya itu. Tidak mau diam. Tadi kan sudah saya pesan simak baik-baik. Berarti kan suruh diam jenengan. Tuh. Ini kesulitan terbesarnya manusia di sini. Sudah asik selalu berasumsi tentang apapun. Nah, karena berasumsi tidak bisa diam. Karena berasumsi tidak bisa diam. Namanya berasumsi kok. Jenengan paham nggak apa itu asumsi? Perkara kan ngono. Padahal apa yang saya katakan ini realita kesempurnaan hidup. Bukan asumsi. Kalau panjenengan mencernanya dengan teknik mengasumsi, wah yuk nggak ketemu. Udah klik, nyaman klik, paham. Kemana arahnya paham? Nah itu panjenengan sedang latihan di situ. Khususnya Jombang. Yang dari Jombang ini saya khususkan untuk Jombang. Wis klik kurung Pak De. Sudah paham belum Pak De? Halo? Wis paham belum? Belum. Gawat mungkin. Padahal bahasa itu bahasa paling sederhana loh. Bahasa paling sederhana. Apa yang keluar dari mulut saya ini adalah realita kesempurnaan hidup panjenengan dan kita semua. Jadi jangan dicerna dengan mengasumsi.
Nggak masuk kalau panjenengan mengasumsi apa yang keluar dari mulut saya. Nggak akan masuk. Makanya saya katakan tadi, simak baik-baik. Simak baik-baik. Wong nyimak baik-baik. Wong nonton sing apik iki piye? Menurut jenengan wong nonton sing apik ku piye? Wong nonton sing apik kuwi anteng, Pak. Ora pembicaraan dhewe. Wong nonton sing apik kuwi anteng. Orang nonton yang baik itu diam, memperhatikan apa yang ditonton. Nah, penonton yang baik adalah diam. Penonton yang baik anteng. Karena dengan diam, dengan anteng, apa yang ditonton itu bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa diketahui alur ceritanya. Paham nggak? Nah, kalau panjenengan tidak diam, asik bermain sendiri, asik berbicara sendiri, yang ditonton kemana, panjenengan yang nonton juga bagaimana? Begitu ditanya, mau judulnya apa? Embo. Lakonnya apa? Embo. Sing menang di embo. Nah. Malam ini panjenengan di tahap apa? Gemblengnya, patrapnya. Disingkir. Maklum, masih dalam proses pembersihan. Tapi saya ulang lagi. Coba perhatikan, nggih. Coba perhatikan. Simak baik-baik, nggih. Jenengan jangan mikir gitu loh. Menengo, antengo. Nggih. Ketika diamnya saya berhasil mengungkap suatu rahasia besar yang selama ini dimanipulasi oleh kebanyakan orang untuk mempolitiki apapun, maka dimulai pada saat itu juga apapun yang saya ketahui atau apapun yang tidak saya ketahui dengan jelas dan pasti, saya imani, tidak saya asumsi. Karena kalau saya asumsi, pasti akan saya manipulasi. Dan hasil manipulasinya tentu akan saya gunakan untuk mempolitiki apapun. Nah, dengan politik-politik yang saya lakukan ini, kacaulah semuanya. Hanya dengan mengimani apapun yang saya ketahui atau apapun yang tidak saya ketahui dengan jelas dan pasti, justru saya ngerti banget, paham banget, tahu banget. Kesimpulannya, berarti kalau saya punya utang, nggak bisa bayar, dimarahi sama yang nagih utang, itu saya imani, tidak saya asumsi. Karena hanya dengan mengimani utang saya akan lunas terbayar dan saya tidak malu karena dimarahi oleh yang nagih utang lagi. Kesimpulannya berarti kalau saya diremehkan keluarga, kalau saya ditinggal pergi keluarga, saya imani. Tidak saya asumsi. Kalau saya asumsi, hancurlah saya dan keluarga-keluarga saya. Hanya dengan mengimani itu, maka semuanya akan kembali seperti sedia kala
Dikarenakan itu bagian dari kesempurnaan hidup di dunia ini. Belum paham? Paham belum? Harus percaya diri. Harus percaya diri. Pakai bahasa paling gampang apa lagi ya? Bukan harus percaya diri, Bapak. Romo, aku njaluk basa sing paling gampang neh selain itu. Tapi percayalah, Romo punya cara lain untuk mencerahkan panjenengan. Yang penting yang lain paham loh ya. Ini bukan cuma saya yang melakukan. Para pendahulu kita juga sama. Salah satunya adalah Nabi Isa. Ketika Nabi Isa mengalami bencana besar, seluruh umatnya dihancurkan, karena Nabi Isa memiliki kesadaran cinta kasih sayang, maka Nabi Isa berkeinginan besar untuk menolong seluruh umatnya yang sedang dihancurkan oleh Tuhan. Ketika melakukan pertolongan, Nabi Isa berdiri di atas air. Dan salah satu umatnya yang heran dengan keadaan Nabi Isa yang tidak ambles di air, ya, karena melebihi kapas, bisa ngambang di atas air. Lalu umatnya bertanya, "Wahai Rasul, ilmu sihir apa yang engkau gunakan sehingga engkau tidak bisa tenggelam di dalam air?" Nabi Isa menjawab, "Aku tidak menggunakan ilmu apapun." Lalu menggunakan apa? Andai engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Jenengan tahu biji sawi itu besarnya seperti apa? Saindreng kan. Isih luwih gede itil kan. Gedenya saindreng. Lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, "Wahai gunung, pindah di depan rumahku sekarang." Maka gunung itu akan langsung pindah di depan rumah. Nah, hikmah daripada apa yang barusan saya katakan itu adanya di mana? Bingung juga? Adanya di iman. Nah, sekarang iman itu apa? Ayo bingung nanya dengan. Iman kuwi wahyu poncolaku yang ada tulisannya di belakang panjenengan. Hanya dengan seperti itu gunung bisa pindah. Ora perlu doser. Gitu ya. Nabi Isa nggak jawab, "Andai engkau memiliki ilmu rengkah gunung seperti Sudawirat," nggak jawab ngono kuwi. Orang jawab ngono kuwi. Yang dari Jombang belajarnya sungguh-sungguh, nggih, karena keadaan panjenengan seperti itu. Kalau nggak bersungguh-sungguh nanti, lah bersungguh-sungguh yang saya maksud ini tentang diam dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri. Dengan kesadaran cinta kasih sayang di luar patrap samadhi. Itu loh yang saya maksud ya. Soalnya jenengan gawat ini. Bahasa segitu sederhananya panjenengan tidak bisa mencerna. Gitu. Jadi apapun, mengalami apapun, menghadapi apapun, jangan pernah mengasumsi. Diam dengan iman. Dan tidak ada yang mustahil bagi panjenengan. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Tapi kadangan kita malam ini asik ya. Masih lelet. Loading.